سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah. Beliau berkata selanjutnya setelah menerangkan kemarin pada kajian yang lalu tentang wajibnya kita menerima dan mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran, sesuai dengan apa yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka kemudian beliau berkata, wa ya'taqidu ashabul hadith wa yashhadun anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawatih ala arshih mustawin kama nataqa bihi kitabuh. Dan para ashabul hadith berkeyakinan, ashabul hadith yakni ahlus sunnah dan seluruh para ulama ahlul hadith, mereka mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah di atas 7 lapis langit, maha tinggi, di atas arasnya istawa. Mana istawa yang dinukil dari para salafus salih adalah ala wartafa'a. Ala wartafa'a artinya maha tinggi, di atas. Berarti ala arsyihi mustawin, maknanya adalah Allah maha tinggi di atas arsy. Demikian keyakinan ashabul hadith, kama nataqa bihi kitabuh, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam kitabnya Al-Quran. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sekian banyak. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Demikian pula disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Kata Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 masa, di dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Dia mengatur semua urusan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pembelaan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Demikian pula dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman fas'al bihi khabira."
kemudian maha tinggi di atas arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Silahkan tanya yang demikian pada orang yang berilmu. Wa qauluhu fi surat As-Sajdah, dan juga Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan juga dalam surat Taha Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman maha tinggi di atas arsy-Nya. Demikian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, aliyun azim, yang maha tinggi, yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas makhluk-makhluk ini ada langit, dan di atas langit ada arsy Allah, dan arsy adalah makhluk yang sangat besar, lebih besar dari 7 lapis langit. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dengan ayat-ayat ini maka tentunya Ahlus Sunnah, para ulamanya dan para pengikutnya semuanya sepakat mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa akhbarallahu subhanahu an Fir'aun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Fir'aun dan Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam menerangkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, maka Fir'aun menentangnya dengan menyatakan dengan tantangan bodohnya, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughal asbab, la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Wa inni, dikatakan oleh Fir'aun, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, anak buahnya, untuk urusan bangun-membangun diperintahkan, wahai Haman, kata Fir'aun, ibni li sarhan, bangunlah untukku gedung yang sangat tinggi, pencakar langit, agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Sungguh aku akan melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin Musa berdusta. Ini khonifidina azakumullah, kesombongan Fir'aun. Allah kisahkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun yang sombong mengingkari ucapan Musa alaihissalam, tapi dia ingin membuktikan karena kesombongannya apakah betul ada Allah di atas sana. Maka dia membangun dan memerintahkan Haman untuk membangun sarhan, membangun menara yang tinggi agar mencapai langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Ikhwani fillah azakumullah, innama qala dzalika li'annahu sami'a Musa alaihi salam. Ini dalil, ini bukti bahwasanya Fir'aun meminta kepada Haman membangun bangunan yang tinggi, berarti dia mendengar dari Musa bahwa Allah maha tinggi di atas. Kalau saja Musa itu wahdatul wujud, aliran manunggaling Gusti Kaulo, atau mungkin kalau ditarakan tidak dipaham, aliran yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya, menyatu dengan alam semesta, maka tentunya Fir'aun gak akan membangun bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Tetapi Fir'aun membangun bangunan tinggi dan memerintahkan kepada Haman, bangunlah bangunan yang tinggi, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Ini dalil bahwa Musa pun mengajarkan bahwa Allah maha tinggi. Ikhwan fillah azakumullah, hanya saja Fir'aun sombong, dikiranya ketinggian Allah bisa dicapai dengan sarhan. Dikiranya ketinggian Allah bisa dicapai dengan gedung-gedung yang tinggi, pencakar-pencakar langit. Dikira bisa dicapai oleh kemampuan dia. Wallah, ini adalah jabbar, orang yang sombong. Sombong itu pakaian Allah. Tetapi ketika dipakai oleh manusia, maka tidak pantas manusia itu untuk memakai pakaian Allah. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun ini adalah dikatakan taghut, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan, inni la'adhunnuhu kadhiba. Sungguh aku mengira bahwa Musa berdusta. Ya'ni qauluhu inna fis samai ilahan. Ucapan Musa bahwa di langit sana, di ketinggian sana ada Tuhan, ada Allah.
Ini kata Fir'aun, aku yakin Musa berdusta. Berarti Musa memang menyampaikan bahwa Allah Maha Tinggi. Wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah. Maka imam-imam, tokoh-tokoh para ulama, semuanya dari kalangan salaf dan para penerusnya, semuanya sepakat rahimahumullah. Lam yakhtalifu. Mereka tidak berselisih bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arasy-Nya dan arasy-Nya di atas langit-langitnya, di atas seluruh langit-langit yang Allah ciptakan. Ikhwani fillah azakumullah, kalau tidak ada perselisihan satu ulama pun, berarti orang yang menyelisihinya adalah orang yang menyelisihi seluruh para ulama. Kalau ada yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini bersama kita, berarti dia menyelisihi seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'it tabi'in, dan seluruh para imam-imam ahli sunnah, dan seluruh para ulama ahlul hadis. Apa kira-kira kita katakan tentang orang ini? Kalau orang itu menentang seluruh para ulama, kita akan terangkan dengan kalimat yang sederhana. Bal. Orang itu sesat dan menyesatkan. Karena dia menyatakan dengan kalimat yang berbeda dengan seluruh para ulama. Maka ahlul hadis dikatakan oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah, bahwasanya mereka yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah taala. Mereka menerangkan tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman, membenarkan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran tadi, yang disebutkan sekian kali. Wa yasduquna ar-rabb wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabarih. Dan mereka para ulama ahlus sunnah percaya dengan berita-berita yang Allah beritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas ya? Ayo khair. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, kemudian penulis berkata, rahimahullah, yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah taala wa yu'minuna bih. Mereka ahlus sunnah dan para ulama'nya, mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Quran, dan mereka beriman dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabarih. Dan mereka percaya dengan apa yang Allah khabarkan jalla jalaluhu, wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mereka menerimanya secara mutlak apa yang Allah sampaikan secara mutlak. Min istiwa'ihi ala arsyih, di antaranya berita tentang istiwanya Allah di atas arasy-Nya, maha tingginya Allah di atas arasy-Nya. Wa yamirrunahu ala zahirihi, dan ahlu sunnah memahaminya dan membawanya seperti apa adanya, yakni percaya dan menerima berita dari Allah sesuai dengan apa adanya. Apa yang Allah katakan, maka seperti itulah yang mereka terima. Yumirrunahu ala zahirihi, sebagaimana pernah disampaikan pada kajian yang lalu, bahwasanya tentang masalah asma dan sifat adalah tafsiruha qiraatuha. Ayat-ayat tentang sifat, tafsirnya adalah membacanya. Kalau dikatakan Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya, apa tafsirnya? Tafsirnya adalah Allah di atas arasy-Nya. Maksudnya Allah di atas arasy-Nya Maha Tinggi. Tafsirnya adalah membacanya. Ini makna yumirrunahu ala zahirihi. Mereka melangsungkan apa adanya. Mereka melewati ayat-ayat tadi sesuai dengan apa adanya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka memasrahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu itu maksudnya adalah kaifiyahnya. Jelas para salafus saleh menerima ayat Al-Quran dengan makna-maknanya, dengan makna-makna lafadznya. Hanya kayak apa dan seperti apanya, itu yang diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berita Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya mereka terima. Dan mereka menyatakan seperti apa yang Allah katakan, bahwa Allah yang Maha Rahman, Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas langit-langit yang 7 dan di atas arasy-Nya. Dan mereka tidak menerangkan rincian kayak apa Allah di atas arasy-Nya, seperti apa Allah
di atas arsy-Nya. Kalau arsy itu diterjemahkan singgasana, apakah duduk di singgasananya? Tidak. Apakah berdiri? Tidak tahu. Ini adalah rincian-rincian yang dikatakan bahwasanya kalau ada berita yang sahih kita terima dari Allah, kalau tidak ada berita dari Allah dan Rasulnya, maka kita katakan tidak tahu. Ini makna kalimat yakiluna ilmahu ilallah. Memasrahkan ilmunya, ini ilmu tentang kaifiyahnya, tentang seperti apa di atas arsy-Nya, itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Wa yaqulun, dan ahlu sunnah mengatakan seperti apa yang Allah katakan tentang orang-orang yang rasikhuna fil ilm, tentang orang-orang yang dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Bahwa orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata, kami beriman, kami percaya semuanya dari sisi Rabb kami, dan tidaklah akan ingat, tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki pemandangan, orang-orang yang memiliki lub, pemikiran. Kama akhbarallahu ta'ala 'an rasikhina fil ilm. Demikian ucapan ahlus sunnah seperti ucapan para rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Annahum yaquluna dzalika wa radiya minhum fa athna 'alaihim bih. Maka mereka mengucapkan yang demikian dan Allah ridha pada mereka dan Allah memuji mereka. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, bahwa orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman karena semuanya dari sisi Rabb kami. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini sikap ar-rasikhuna fil ilmi yang Allah puji. Berbeda dengan sikap-sikap orang-orang yang fi qulubihim marad, yang fi qulubihim zaig, yang dalam hati-hati mereka ada zaig. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka mereka mencari-cari ayat yang samar maknanya, yang tidak jelas maknanya, untuk mereka seret sesuai dengan hawa nafsu, untuk cari fitnah, untuk cari takwil-takwilnya. Ini adalah orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Berarti dalam ayat ini Allah menerangkan dua jalan. Allah terangkan jalan orang-orang yang berilmu, dan Allah terangkan jalan orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya. Orang-orang yang memiliki zaig, penyimpangan dalam hatinya. Allah terangkan dua jalan ini dalam surat Ali Imran ayat 7. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan adapun yang fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka mereka menyeret-nyeret ayat kepada makna lain. Adapun yang dalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Mereka hanya berkata, kami beriman, kami percaya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Maka dengan demikian kita kaum muslimin diperingatkan oleh para ulama agar ikutilah jalannya orang-orang yang rasikh ilmunya. Ikutilah jalan para ulama, jalan Rasulullah SAW, jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah dari para sahabat yang berilmu. Para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Mereka ulama, bahkan a'lamul ulama, sa'alim-alim ulama adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka para sahabat adalah ulama, ar-rasikhuna fil ilmi. Apakah mereka menerima dan percaya, atau mereka menyeret-nyeret maknanya kepada makna lain? Oh bukan, maksudnya istiwa di atas arsy-Nya itu bukan berarti Allah di atas arsy, bukan, tetapi Allah menciptakan dan menguasai arsy. Apakah begitu para sahabat? Silahkan cari dan sebutkan satu ucapan dari mereka yang mengatakan begitu. Tidak akan didapat, karena mereka para sahabat menyampaikan apa adanya dalam Quran dan Sunnah, bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala menengadahkan tangannya ke langit dan memandang wajahnya ke langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah melihat taqallubu wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah maha tahu tentang pandanganmu ke langit ketika engkau memohon dan berdoa, maka aku berikan
niscaya aku palingkan, aku hadapkan kiblat kepada kiblat yang kau ridhai, yaitu kiblat Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun memandang ke langit ketika berdoa, mengangkat tangannya. Maka ini menunjukkan dalil bahwa memang mereka yakin Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Demikian pula para sahabat selalu menyatakan tentang Allah fis sama dengan menunjuk ke langit, Allah fis sama, atau kalau menyatakan tentang Allah mereka menunjuk ke langit, Allah fis sama, dan demikian keadaan mereka. Dan juga seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah? Dijawab dengan arah tangan menunjuk ke langit, fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, karena dia berarti seorang yang mukminah. Dikatakan mukminah oleh Rasulullah hanya karena dia menyatakan Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, Allah di langit, Allah di atas, di ketinggian. Maka Allah selalu menyebutkan dalam Quran, dalam berbagai macam ayatnya, dengan kalimat man fis sama. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian tidak takut, tidak khawatir dengan yang di langit? Kalau dia kemudian menurunkan kepada kalian azab. Ini khonifidina azakumullah, siapa yang dimaksud dengan kalimat man fis sama? Aamintum man fis samai. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Siapa yang dimaksud? Allah. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah fis samai. Fis sama maknanya di ketinggian. Bukan di dalam langit, bukan. Jangan kalian dengar ucapan-ucapan filsafat, ucapan ilmu kalam yang mengatakan kalau di langit berarti di dalam langit. Kalau di dalam langit berarti langit lebih besar dari Allah. Itu kebodohan mereka. Karena sesungguhnya kalimat fi tidak mesti bermakna di dalam. Tidakkah kalian dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang tukang-tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa? Maka kemudian mereka dihukum oleh Fir'aun. Dipotong kakinya, dipotong tangannya, dan kemudian disalib di pohon-pohon korma. Apa Allah katakan ayatnya dalam Al-Quran? Kata Fir'aun, wa usallibannakum fi judhu'in nakhli. Niscaya kami akan salib kalian di pohon-pohon korma. Kalimatnya fi judhu'in nakhl, di batang-batang pohon korma. Kami akan salib kalian. Kira-kira disalib di dalam pohon atau di atas pohon? Ini khonifidina azakumullah, jelas. Tentunya tidak ada seorang pun yang menyatakan maksudnya di dalam pohon. Mustahil. Bagaimana menyalib seseorang di dalam pohon? Di dalam batang pohon. Berarti ini dalil dalam bahasa Arab yang dipakai dalam Quran, yang dikenal oleh orang-orang Arab, bahwa fi tidak mesti bermakna di dalam. Bisa pula di atasnya, bisa pula di sisinya, bisa pula di atas dalam kalimat seperti yang Allah katakan fis sama. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, as-sama di dalam bahasa Arab diambil dari kata sumu. Sedangkan makna sumu adalah tinggi. Sumu adalah tinggi. Dan sama itu disebut sama minas sumu. Dan langit disebut langit dengan kalimat as-sama'u karena letaknya di atas, maka disebut sama. Ada kaitannya dengan sumu. Maka kalau dilihat dari bahasanya, bisa saja diterjemahkan fis sama itu adalah di ketinggian. Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang ada di ketinggiannya? Bukan di dalam langit. Tetapi makna fis sama adalah fis sumuwi, di ketinggiannya. Yani Allah yang maha tinggi di atas kalian, kalian tidak takut. Ikhwanifidina azakumullah. Cukup dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, dan dengan bahasa Arab yang fushah, bahwa kalimat fis samai, man fis sama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas langitnya, di ketinggiannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di atas arsy-Nya. Khonifidina azakumullah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran penting
untuk membimbing kaum muslimin agar jangan tersesat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas Allah Maha Tinggi. Bahkan kita sendiri setiap hari berdoa, berzikir, memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setiap sujud kita ucapkan. Dan selalu kita berzikir, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci Allah Maha Tinggi. Bagaimana mungkin kita bisa terima ucapan para sufi yang mengatakan Allah di sini, di dadaku, Allah bersatu denganku, Allah menyatu dengan alam semesta, Allah menyatu dengan ini, dengan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan-ucapan kufur. Para ulama menyebutnya ucapan kufur. Dan mereka menyebutnya kalau dia menyatakan dengan tegas seperti itu dan menentang ayat-ayat dan hadis, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini khonifidina azakumullah, perkara ini berarti bukan perkara kecil, perkara besar, perkara yang hubungannya dengan kufur wal iman. Allah menerangkan sekian ayat berita tentang dirinya Maha Tinggi di atas arasnya. Untuk apa? Untuk melihat apakah kalian percaya atau tidak percaya. Yang percaya mukmin, yang tidak percaya kafir. Selesai. Kalau percaya, dia akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya, kami beriman dengannya karena itu berita dari Allah. Kalau mengingkari, maka berbagai macam alasan mereka mengingkari. Tidak mungkin Allah tinggi di atas, Allah itu di sini bersama kita. Menentang Al-Quran. Tidak mungkin Allah menempati ruang, menempati tempat. Tidak ada. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak depan, tidak di belakang, tidak dimanapun. Aneh. Tidak dimanapun berarti tidak ada. Berarti kalian mengingkari keberadaan Allah. Allah ada dan Allah Maha Tinggi. Allah berada di atas arasnya Maha Tinggi. Ikhwan fillah azakumullah, Allah kenalkan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran dengan berbagai macam kalimat. Kalimat man fis sama, Allah yang di langit di ketinggian. Kalimat al-a'la, Allah sebutkan sabbihisma rabbika al-a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah Rabbmu yang Maha Tinggi. Kalau di sini berarti enggak tinggi. Kemudian disebutkan dengan bahasa alal arsy istawa. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Disebutkan pula dengan bahasa-bahasa yang banyak. Termasuk Allah kisahkan bagaimana malaikat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kata Allah, naik para malaikat. Dan ruh. Dan Jibril. Kepada Allah. Kalau naik, kira-kira ke atas apa ke bawah? Orang yang tidak gila, yang masih normal otaknya akan berkata bahwa kalau naik ya pasti ke atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik para malaikat dan ruh kepada Allah di hari yang kadarnya 50.000 tahun hari kalian. Ini menjadi dalil pula bahwa Allah Maha Tinggi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ilaihi yarfa'ul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'uh. Kepadanya lah naik. Kepadanya lah naik. Yas'ad kalimut thayyib, kalimat yang thayyib, dan juga amal saleh diangkat naik kepada Allah. Diangkatnya kalimat yang thayyib kepada Allah, naiknya amal saleh kepada Allah, dan malaikat naik kepada Allah, ruh naik pada Allah, dikisahkan dalam Al-Quran. Ini juga dalil yang mendukung bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan bersama kita, bukan menyatu kita di sini secara zat. Dan seluruh ayat-ayat yang menyatakan Allah bersama kaum mukminin, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama kalian, selalu Allah iringi penjelasannya secara khusus. Allah iringi penjelasannya secara khusus bukan tentang zat. Lihat, silahkan. Semua ayat yang menyatakan. Seperti Allah katakan pada Musa, inni ma'akuma. Apa lanjutannya? Asma'u wa ara.
Kata Allah, aku bersama kamu berdua, aku melihatmu, aku mendengarmu. Dikaitkan dengan pendengaran dan penglihatan. Berarti pendengarannya terus mendengar ucapan kita, penglihatannya terus melihat kita. Yani wahai Musa dan Harun, sesungguhnya jangan takut. La takhafa, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kamu berdua, mendengar dan melihat. Dan ma'iyah ini selalu Allah iringi dengan keterangan-keterangan. Bahkan ketika Allah menyatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher kalian, juga Allah iringi dengan keterangan. Maka tidak ada satu lafaz pun yang terucap kecuali akan dicatat oleh Allah. Allah terangkan tentang ilmunya, bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dan itu kaitannya juga dalam hadis ketika Rasulullah menyatakan irba'u ala anfusikum innakum la tad'unal asamma walal ghaiba. Tenangkan diri-diri kalian, pelankan suara-suara kalian. Tidak perlu menjerit-jerit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Yani Allah Maha mendengar, Allah ada, dan dikatakan Allah lebih dekat dari leher unta kendaraan kalian. Allah Subhanahu wa taala karena maha besar, maka seluruh yang ada dari makhluk-makhluk ini bagi Allah dekat. Bagi Allah dekat, sangat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu Akbar, karena Allah maha besar. Sedangkan namanya dekat itu relatif. Bagi saya ujung sana dekat. Mungkin bagi anak kecil, oh jauh sekali bi. Bagi Allah tidak ada yang jauh. Bagi Allah semuanya dekat. Maka Allah menyatakan ini qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku dekat. Tidak perlu kamu ragu. Doalah dengan suara yang lirih. Enggak perlu menjerit-jerit. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan ini qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku dekat, kata Allah. Maka mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Setiap Allah berbicara tentang dekat, kebersamaan, ma'iyah, selalu Allah iringkan dengan permasalahan ilmu, mengetahui, mendengar, mengabulkan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tersebut, maka bagi Allah seluruhnya dekat. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Sehingga jangan dipertentangkan antara ma'iyah tadi dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi di atas arasnya dan Allah Subhanahu wa taala dekat. Tapi kan kalau di aras kan jauh, kata kamu jauh. Jangankan ars ya, langit yang terdekat bagi kamu jauh. Jangankan langit yang terdekat, di bawahnya lagi. Bulan itu bagi kamu jauh. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni qarib, berarti Allah dekat. Allah Subhanahu wa taala bagi Allah semuanya dekat. Tetapi Allah tetap menyatakan dirinya maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya. Kemudian Imam Sabuni berkata, membawakan sanadnya, akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya al-Muzakka. Qala haddatsana Muhammad ibn Daud ibn Sulaiman az-Zahid. Qala akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq. Qala haddatsana Abu Yahya ibn putus lagi. Nah, masih nyambung. Baik. Yaitu Al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ashras Al-Warraq. Abu Kinanah. Qala haddatsana Abu al-Mughirah Al-Hanafi. Qala haddatsana Qurah ibn Khalid anil Hasan an abihi an Ummi Salamah. Dikatakan tentang ucapan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qalat Ummu Salamah berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu sudah dipaham dalam bahasa Arab. Bukan suatu yang majhul, bukan suatu yang tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kayak apanya enggak bisa dipikirkan. Wal iqraru bihi imanun. Sedangkan menetapkannya, mempercayainya adalah iman.
Wal juhudu bihi kufrun, sedangkan menentangnya adalah kekufuran. Demikian disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Sedangkan disebutkan di sini takhrijnya oleh muhaqqiq bahwa memang disebutkan sanad ini atau riwayat ini juga oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari jalan Hasan Al-Basri dari Ummu Salamah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menukil riwayat ini dan juga jawaban Imam Malik tentang ini, dia berkata, wa qad ruwiya hadzal jawab an Ummi Salamah. Kata Syekhul Islam, pernah diriwayatkan jawaban seperti ini, yang seperti jawaban Imam Malik dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, secara mauquf ucapan beliau ataupun secara marfu'. Walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamad alaih, tapi sayang sanadnya tidak bisa menjadi sanad yang jadikan sandaran. Yani sanadnya tidak bisa dijadikan sandaran. Yani memiliki kelemahan-kelemahan. Demikian kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Sehingga disebutkan yang sahih adalah sanad ini sampai kepada Imam Malik, itu adalah riwayat yang sabit. Adapun riwayat dari Ummu Salamah, apakah secara mauquf pada beliau atau marfu' kepada Nabi, kedua-duanya adalah riwayat yang la yu'tamad alaih, riwayat yang tidak bisa dijadikan pegangan, riwayat yang dhaif. Tapi kita lewat. Menyebutkan pula beliau dengan sanadnya, haddatsana Abul Hasan ibni Abi Ishaq al-Muzakka ibn al-Muzakka, haddatsana Muhammad ibn al-Khudr Abul Hasan asy-Syafi'i, qala haddatsana Syadhan qala haddatsana Ibnu Makhlad ibni Yazid al-Quhstani, qala haddatsana Ja'far ibni Maimun qala su'ila Malik ibni Anas, sampai kepada Imam Malik, bahwa Imam Malik ibni Anas pernah ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Kata si penanya, kayak apa? Seperti apa istiwanya Allah di atas 'arsy-Nya? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, bahwa istiwa bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ini istiwa adalah bahasa Arab yang dikenal oleh orang-orang Arab. Kita bicarakan sekarang tentang bahasa Arab dan tentang penggunaan kata istawa. Dipakai oleh orang-orang Arab Badui ketika mereka menyatakan, aina fulan? Qad istawa ala rahilatih. Di mana fulan? Yang satu menjawab, qad istawa ala rahilatih. Dia sudah dalam keadaan di atas kendaraannya. Ini sudah dipakai dalam bahasa Arab. Di atas sesuatu, di atas kendaraannya. Maka kalimat istawa adalah kalimat yang sudah dikenal oleh orang Arab. Maknanya di atas sesuatu. Apakah di atas singgasananya, di atas kendaraannya, dan sebagainya. Sedangkan Allah menyebutkan dirinya di atas arsy-Nya. Kenapa kau pakai tanya lagi? Apakah kalian bukan orang Arab? Maka dijawab oleh Imam Malik, kalimat istiwa maklum. Sudah dikenal, sudah diketahui. Kamu orang Arab, saya orang Arab, dan kita semua orang Arab mengerti kalian bahwa kalimat istawa adalah kalimat yang ma'ruf ghairu majhul. Sudah dikenal dan tidak majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kalau kamu tanyanya tentang kaif, kayak apanya, baru itu kita jawab tidak diketahui dan tidak bisa dipikirkan dengan akal. Apakah sama dengan orang Badui tadi di atas kendaraannya? Tidak sama. Apakah sama seperti raja di atas singgasananya? Tidak sama. Apakah sama dengan sesuatu di atas sesuatu lainnya? Makhluk di atas makhluk lainnya? Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk manapun, maka tentunya Allah di atas arsy-Nya juga tidak bisa kita terangkan secara akal, tidak bisa dipikirkan secara akal kita, dan Allah tidak memberitahu rinciannya. Maka jawablah, saya tidak tahu. Atau jawaban seperti jawaban Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, al-kaifu ghairu ma'qul, sedangkan kayak apanya tidak bisa dipaham dan tidak bisa diketahui dengan akal. Wal imanu bihi wajib. Adapun beriman dengannya harus, wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Adapun pertanyaan tentang kayak apa, seperti apa, ini pertanyaan bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang yang beriman di zaman salaf. Enggak pernah ditanyakan oleh orang-orang beriman di kalangan para sahabat, para tabi'in. Enggak pernah ditanyakan demikian. Wa ma ara illa dhalan, wa ma araka illa dhalan.
maka aku tidak melihat engkau, kepada si penanya tadi. Aku tidak melihat kecuali engkau ini orang yang sesat, kata Imam Malik. Karena engkau mempertanyakan kayak apa Allah di atas arsy-Nya. Kalimat yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelummu dari kalangan salafus saleh. Wa amara bihi an yukhraj min majlisihi. Maka diperintahkanlah orang itu untuk diusir dari majelisnya. Dalam lafaz lain, masih kisah tentang Imam Malik, disebutkan juga sanadnya secara lengkap oleh beliau, oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, bahwa datang seseorang kepada Imam Malik Ibni Anas. Kemudian berkata tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Kayak apa istiwanya? Kata perawi yang meriwayatkan kisah ini, sungguh ma ra'aituhu wujida misl syai' kawujdihi min maqalatih. Sungguh aku melihat dirinya marah, tidak pernah aku melihat beliau marah seperti itu. Jadi sangat tegangnya. Tidak pernah aku melihat beliau seperti itu sebelumnya. Wa alahu rahdha, sampai beliau berkeringat karena tegang dan marahnya dengan pertanyaan tadi. Wa atraqal qaum, sehingga kaum yang hadir semuanya dalam keadaan tertunduk ketakutan. Jangan-jangan Imam Malik akan marah. Semuanya tertunduk diam. Faja'alu yanzuruna al-amr bihi fihi. Mereka menundukkan pandangannya, tegang melihat Imam Malik marah seperti itu, berkeringat dalam keadaan menunggu apa yang akan diucapkan oleh Imam Malik. Thumma surriya an Malikin faqal. Kemudian Imam Malik tersadar dan mengangkat kepalanya. Dan kemudian beliau berkata bahwa tentang kaya apanya tidak mungkin bisa diketahui. Tidak mungkin bisa diketahui dengan akal. Adapun istiwa sudah diketahui maknanya, tidak majhul. Dan percaya kepadanya adalah harus wajib hukumnya. Dan pertanyaan tentang kayak apa dan seperti apa istiwanya Allah di atas arsy-Nya adalah pertanyaan bid'ah. Wa inni la akhaf an takuna dhallan, dan aku khawatir jangan-jangan engkau adalah orang yang sesat. Si penanya tadi dikatakan jangan-jangan engkau adalah orang yang sesat dan diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelisnya. Inilah riwayat yang thabit. Jadi yang thabit, yang sahih adalah riwayatnya kepada Imam Malik rahimahullah. Walaupun ada riwayat kepada sanadnya sampai kepada Ummu Salamah, ada yang mauquf, ada yang marfu', tapi kedua-duanya sanadnya tidak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Wallahu ta'ala a'lam. Maka cukup sebagai jawaban Imam Malik mewakili para ulama yang menyatakan bahwa pertanyaan tentang kaifiyah seperti apa dan seperti apa adalah pertanyaan bid'ah. Sedangkan tentang maha tingginya Allah di atas arsy-Nya wajib diimani. Wasu'ila Abu Ali al-Husain ibn al-Fadl al-Bajali. Pernah ditanya seseorang ulama Abu Ali al-Husain ibn Fadl al-Bajali tentang istiwa. Qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa istawa ala arsy? Bagaimana Allah beristiwanya di atas arsy? Faqala, maka dijawab oleh beliau rahimahullah, inna la na'rifu min anba'il ghaibi illa miqdar ma kushifa lana. Kami tidak mengetahui berita-berita gaib. Kami tidak mengerti, tidak mengetahui hal-hal gaib kecuali sekedar apa yang diberitakan kepada kami, yakni oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa ala arsyih. Maka Allah yang maha tinggi sebutannya telah menerangkan, memberitahu kita bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Tetapi Allah tidak menerangkan kayak apa istiwanya di atas arsy-Nya. Ini jawabannya. Jawaban ulama sama sesungguhnya semakna dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Ketika ditanya kayak apa istiwanya, dijawab dengan tegas, kita nggak tahu hal-hal yang gaib kecuali sekedar apa yang diberitahu oleh Allah. Kalau Allah memberitakan bahwa Dia maha tinggi di atas arsy-Nya, maka kita tahu. Sedangkan Allah tidak menceritakan rinciannya, kayak apanya, maka tentunya kita tidak tahu. Selesai. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka jawablah dengan tegas, kita tidak tahu kayak apanya. Yang kita tahu, maha tingginya Allah di atas arsy-Nya.
Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh anna qala anba'ana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid qala anba'ana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Shabbuyah Al-Marwazi, yani dari Maru. Sami'tu Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq. Aku mendengar Ali bin Hasan ibn Syaqiq. Dia berkata, aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak berkata. Seorang ulama yang dikenal, Abdullah ibn al-Mubarak. Na'rifu rabbana fawqa sab'i samawati 'ala al-'arsy istawa ba'inan min khalqihi wa la naqulu kama qalatil Jahmiyah innahu hahuna wa asyara ilal ard. Kata Ibnul Mubarak, kami mengenali Rabb kami. Mengenali Rabb kami bahwa dia berada di atas 7 lapis langit, maha tinggi di atas langit-langitnya. Di atas arsy-Nya istawa. Ba'inan mil khalqih, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya adalah untuk menyatakan bahwa Allah tidak menyatu dengan makhluk. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kami tidak berkata seperti apa yang dikatakan oleh Jahmiyah bahwa Allah hahuna, bahwa Allah di sini bersama kita. Asyara ilal ard, menunjuk ke bumi. Kita tidak mengatakan seperti Jahmiyah bahwa Allah di sini di bumi ini bersama kita, tidak. Kita menyatakan Allah maha tinggi, kita kenal Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Memang kaum sufi, tarekat-tarekat sufiyah ini aneh. Mereka sudah menerangkan betapa tingginya makrifat. Kata mereka, makrifat itu adalah kedudukan yang tinggi. Bahwa makrifat itu, kalau syariat itu rendah, makrifat itu tinggi. Kita tanya, apa itu makrifat? Pengenalan Allah, katanya. Ternyata mereka manusia-manusia yang paling tidak kenal Allah. Mereka tidak kenal Allah, di mana mereka nggak tahu. Di mana Allah? Oh, di mana-mana. Loh, di mana Allah? Di mana saja. Allah tidak bisa disebut di mana. Allah di mana? Allah di hatiku yang paling dalam. Allah menyatu dengan diriku. Berarti mereka sama sekali tidak memiliki ma'rifat. Tidak memiliki ma'rifatullah. Kata Ibnul Mubarak, kami mengerti dan kenal Allah. Berarti ma'rifat. Kami mengerti ma'rifatullah. Kami mengenali Allah. Bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi. Bukan di sini. Bukan dalam keadaan menyatu dengan makhluk. Tidak. Allah terpisah dengan makhluknya. Dinukilkan pula oleh beliau ucapan dari gurunya, dari Imam Hakim. Imam Hakim sahibul Mustadrak adalah gurunya Imam Sabuni rahimahullah. Qala sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Aku mendengar Hakim, yaitu Abu Abdullah Al-Hafidh, dalam kitabnya At-Tarikh yang dia tulis untuk penduduk Nisabur. Dalam kitabnya Ma'rifatul Hadith, alladzaini jama'ahuma wa lam yasbiq ila mithlihima, yang beliau susun yang tidak pernah atau belum pernah ada kitab yang seperti itu. Kata beliau, kata Sabuni memuji kitab yang ditulis oleh gurunya. Di sana dikatakan, sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani yaqul, aku mendengar Ja'far bin Salih berkata, aku mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah berkata. Disebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Khuzaimah. Qala, man lam yaqul bi anna Allah azza wa jal ala arshihi qad istawa fawqa sab'a samawati fahuwa kafirun bi rabbih. Halalud dam yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquh. وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا يرثه أحد من المسلمين لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر. Dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, barang siapa yang tidak berkata, barang siapa yang tidak mau mengikrarkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh langit-langitnya, maka orang itu kafir kepada Rabb-Nya. Halal darahnya. Diminta taubat 3 hari seperti orang murtad.
Kalau tidak mau kalau taubat alhamdulillah, wa illa duribat unuquh. Kalau tidak mau taubat dipenggal lehernya. Kemudian dilempar bangkainya di tempat-tempat sampah yang jauh dari penduduk kaum muslimin agar tidak mengganggu baunya, bau bangkainya terhadap kaum muslimin dan juga terhadap orang-orang yang muahadun binatni raihati jifatih. Jangan sampai mereka terganggu dengan bangkai atau bau busuk dari bangkainya. Kenapa tidak dikuburkan kaum muslimin? Memang mereka atau orang itu kafir, berarti keluar dari Islam, maka tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Enggak perlu dimandikan seperti muslimin, enggak perlu disolatkan seperti muslimin. Yang dikatakan oleh beliau, buang fi ba'dil mazabil, di tempat-tempat pembuangan. Wa kana maluhu fai'an, dan hartanya menjadi fai'. Fai' itu diberikan kepada baitul malil muslimin, tidak diwariskan. Kenapa tidak diwariskan? Karena Rasulullah menyatakan la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dalam riwayat yang sahih dikatakan seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Maka kalau tidak diwariskan kepada seorang pun dari muslimin, maka dikembalikan kepada baitul mal. Demikian khonifidina azakumullah ucapan Ibnu Khuzaimah. Apakah ini keras? Sungguh saya kira ini wajar-wajar saja. Dan kalau dikatakan, wah Ustaz Muhammad keras sekali kajiannya, yang bicara ulama Ibnu Khuzaimah. Dinukil oleh ulama sebelumnya, Abu Ja'far Muhammad ibn Saleh, Ibn Hani. Dinukil dari beliau oleh orang, dan oleh ulama yang sebelumnya pula, yaitu Imam Hakim. Dan Imam Hakim juga dalam keadaan dia dinukil oleh Imam As-Sabuni, artinya Imam As-Sabuni menukil dari Imam Hakim. Imam Hakim menulis dari Ibn Hani. Ibn Hani mengambil dari Ibnu Khuzaimah. Semua para ulama itu ketika menukil dalam keadaan sepakat. Berarti yang bicara bukan satu ulama. Sekian para ulama menyatakan barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah dan menyatakan Allah rendah di sini, di bawah, berarti dia kafir. Menentang ketinggian Allah, menentang sekian ratus ayat, sekian ratus hadis. Iya kan? Sudah kita sebutkan ayat tentang Allah di atas arsy-Nya, sekian. Tentang Allah aliyun, a'la. Kalimat a'la berapa dalam Quran? Silahkan hitung. Allah maha tinggi. Kalimat aliyun azim, Allah maha tinggi. Berapa lagi? Kamu hitung. Kemudian disebutkan pula bahwa malaikat naik, dihitung juga sebagai dalil Allah maha tinggi. Demikian pula ketika amal saleh naik. Demikian pula ketika Allah menyatakan man fis sama, Allah yang di langit, Allah yang di langit, Allah yang maha tinggi, Allah yang di atas. Sekian banyaknya dalil tak terhitung ditentang seluruhnya. Wajar kalau Ibnu Khuzaimah mengatakan kafir keluar dari Islam. Istatabu thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Dia kafir, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Kalau tidak mau taubat, maka dipenggal lehernya sebagai seorang yang murtad. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i. Dan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Syafi'i radhiyallahu anhu, disebutkan di sini oleh Imam As-Sabuni rahimahullah dengan radhiyallahu anhu. Karena memang beliau merupakan seorang ulama dari madhabnya beliau, dari madhabnya Imam Syafi'i. Sehingga memujinya dan mendoakannya dengan keridhaan. Semoga Allah meridainya. Imam Syafi'i ihtajja, beliau berdalil dalam kitab yang Al-Mabsut, dalam masalah i'taqur raqabah, dalam masalah memerdekakan budak. Imam Syafi'i membawakan dalil. Apa dalilnya Imam Syafi'i tentang masalah memerdekakan budak itu harus orang yang beriman? Memerdekakan budak harus budak yang mukmin. Kata Imam Syafi'i, dalilnya adalah hadis dari Muawiyah ibn Hakam, bahwasanya ketika Muawiyah ibn Hakam ingin memerdekakan budak, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku akan merdekakan budak. Maka jariyatun sauda, budak yang hitam tadi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya dengan mengujinya, man ana, aina Allah, di mana Allah? Maka dia menunjuk ke langit, Allah fis sama. Ketika bertanya, siapa aku? Anak itu menjawab, engkau Rasulullah, engkau utusan yang di langit. Dalam berbagai macam lafaz riwayat ini,
Ada yang menyatakan bahwa dengan isyarat saja menunjuk kepada Rasulullah dan menunjuk ke langit. Engkau utusan yang di sana. Ada juga riwayat yang menyatakan fis sama, Allah di langit. Maka Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini dan beliau menganggap sahih dan beliau berpegang dengan hadis ini dalam masalah itu. Berarti Imam Syafi'i adalah seorang yang membawakan hadis tentang orang yang menyatakan bahwa Allah di langit. Rasulullah berkata innaha mu'minah. Setelah dites dan dijawab Allah di langit, Allah fis sama, maka Rasulullah mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia seorang yang beriman. Imam Syafi'i adalah seorang yang tidak mungkin ucapannya bertentangan dengan riwayatnya. Beliau menyatakan tidak mungkin aku menentang apa yang aku riwayatkan. Tidak mungkin aku menyatakan hadis ini sahih, kemudian aku tidak sependapat dengannya. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ahlus sunnah yang konsekuen. Ketika ditanya dan beliau menjawab dalil hadis, ada orang yang berkata kepadanya, ya Imam, apakah engkau sependapat dengan hadis itu? Imam Syafi'i terkejut. Kamu bertanya, apakah aku sependapat dengan hadis ini? Demi Allah, wajib atasku dan wajib atas orang yang mendengar hadis ini untuk sepakat dengan hadis ini. Itu prinsipnya Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti pasti Imam Syafi'i sepakat dengan hadis tadi bahwa Allah fis sama. Tidak mungkin Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak di langit, Allah tidak di arasnya, Allah tidak di atas, Allah di sini bersama kita. Tidak mungkin. Barang siapa yang mengatakan begitu dan mengatasnamakan Syafi'i dan mengatasnamakan Imam Syafi'i dan mengatakan saya madhabnya Syafi'i, maka dia berdusta. Dia bukan madhab Syafi'i, madhabnya Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, pengikutnya Fir'aun yang mengingkari Musa. Tidak mungkin Allah di atas, aku yakin Musa berdusta. Coba Haman, buktikan, bikin bangunan tinggi, lihat ada enggak Tuhan di atas. Aku tidak percaya dengan ucapan Musa. Ini Fir'aun. Kalau manusia mengingkari ketinggian Allah yang di langit, kemudian mengaku sebagai madhab Syafi'i, ya kita katakan salah. Kamu madhab Fir'auni. Madhabnya madhab Jahmi, Jaham bin Safwan. Madhabnya madhab orang-orang yang sesat. Kalau madhabnya Imam Syafi'i berdalil dengan apa yang dibawakan oleh beliau, yaitu tentang budak perempuan tadi, yang tentang ternyata riwayatnya riwayat yang sahih. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya yang terjadi kebanyakan di kalangan kaum muslimin pada hari ini, tidak tahu tentang adanya Allah di atas arsy-Nya. Kebanyakan mereka ikut tarikat Sufyan mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Apabila dia meninggal, apakah ada izin buat mereka? Terus kedua, tentang pengafiran terhadap mereka, apakah telah terpenuhi syarat-syarat resmi yang penghalang-penghalangnya, apakah juga ditegakkan di atasnya? Baik. Tentunya kalimat-kalimat dari para ulama adalah kalimatut tahdzir. Tahdzir itu sama dengan wa'id. Wa'id itu ancaman dan peringatan agar kaum muslimin takut. Jangan berani-berani mengingkari sifat Allah. Jangan berani-berani mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Itu saja. Adapun untuk menta'yin fulan kafir itu tidak sembarangan. Karena di sana bisa jadi ada mawani' at-takfir, di samping ada penyebab-penyebab kufurnya. Tapi bisa jadi pula ada mawani'. Mawani' itu penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Apa diantaranya penghalang-penghalang untuk dikafirkan? Orang yang belum ngerti, nggak tahu, ya bukan dikafirkan, diberitahu supaya tahu. Ada orang yang salah paham, ya harus diluruskan. Saya percaya bahwa Allah Maha Tinggi, tapi Allah kan bisa berbarengan di tempat bersamaan. Bisa jadi Allah di sini juga, di sana juga, dan sebagainya. Artinya mereka mungkin salah paham, harus diluruskan.
atau mereka dalam keadaan memiliki takwil-takwil batil, maka kita harus bantah takwil-takwilnya dan kita sebut mereka ahlu takwil. Ahlu takwil itu adalah ahlul bid'ah, tukang menyeleweng atau tukang yang menafsir-nafsirkan dengan tafsir yang salah. Orang yang seperti ini para ulama hanya menyebutnya dengan ahlul bid'ah atau kelompok-kelompok yang menyimpang, itu saja. Tetapi kalau sudah dia ditegakkan hujjah kepadanya, mungkin belum tahu, sudah diberitahu, mungkin dia salah paham, sudah diterangkan, diluruskan pemahamannya, dia menolak. Tapi mungkin dia belum tahu ayat-ayat, sudah diberitahu seluruhnya, tapi dia mengatakan tidak bisa, saya tidak bisa terima ayat ini, ya kafir, keluar dari Islam. Sehingga kita menerangkan rincian tadi, betapa kerasnya para ulama menghukumi orang yang mengingkari ketinggian Allah. Ini untuk kita berhati-hati. Dan untuk kaum muslimin, jangan sembarangan lancang menolak sifat-sifat Allah yang mulia. Di antaranya sifat ketinggian Allah. Hati-hati. Itu saja. Hanya sebagai peringatan. Wallahu ta'ala alam. Dan yang itu gimana? Apakah mereka dapat tidur ketika sampai meninggal nggak tahu tentang permasalahan itu? Nah, biarkan saja. Biarkan saja orang-orang yang sepaham dengannya yang menyolatkan. Kita tidak menyuruh, tidak menganjurkan, dan juga tidak melarang. Karena kita belum mengkafirkan mereka, toh. Sehingga cukup sebagaimana kata para ulama, bahwa ahlul bid'ah itu harus kita sikapi, ini kelompok-kelompok sesat ini, harus kita sikapi dengan peringatan-peringatan yang keras agar mereka takut, agar mereka kembali pada sunnah. Dan dibuktikan peringatan-peringatan itu dengan sikap tadi. Tidak, saya tidak akan nyolatkan dia. Biar kalian saja yang menyolatkan. Begitu. Sehingga ketika seorang mubtadi' ahli dhalal, kelompok sesat di zaman Imam Ahmad meninggal, tidak ada yang menyolatkan kecuali 3 orang saja. Ini bukti. Kalau mereka para ahlu sunnah tidak mau menyolatkan kelompok sesat. Bagaimanapun kelompok sesat mau disolatkan dalam keadaan orang itu menentang Al-Quran dan Sunnah, walaupun dengan takwilan-takwilan. Nah, Allah Ta'ala